Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pengurus PCI NU Suriah di sana yang masih siang di sana ya. Di sini Nggih. sudah sore. Mohon maaf sebentar ada masalah teknis ini. Suara saya nggak tersendat. Enggak jelas ya suaranya. Yo, sepertinya ada kesalahan teknis. Bentar, mohon tunggu. Hah? Iya, menunggu. Bentar di WA-nya. Maaf ada masalah teknis. Eh, Sempat ke Iya, logout barusan ya. Baik, iya. yang saya hormati Gus Muhammad Ahda dan juga Tengku Fauzan Inzaghi dan teman-teman PCI NU Suriah sana seluruhnya, juga para hadirin, dan juga yang saya banggakan moderator Mas Faid Huda. Alhamdulillah eh, kita bisa berjumpa secara virtual pada sore hari ini untuk berbincang santai saja. Saya mau nyebutnya perbincangan santai saja karena juga waktunya tidak lama ya. Eh, Tentang perkembangan hazanah keilmuan Islam di Nusantara. Gitu. Eh, Sebelum kita mulai, maka eh, kita harus mempunyai cara pandang yang sama dulu tentang apa itu hazanah Islam, ya, hazanah Islam Indonesia atau hazanah Islam Nusantara itu. Jadi apakah hazanah itu mau kita posisikan di mana? Apakah mau diposisikan di di masa lalu sebagai warisan statis gitu kan, atau sesuatu yang menjadi modal ke depan gitu kan. Jadi tentu tawarannya adalah kita sepakati bahwa hazanah Islam itu adalah modal yang sudah kita punya dari pendahulu-pendahulu kita untuk kita kembangkan. Jadi harusnya begitu, bukan hanya sekedar sesuatu yang nostalgia, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita museumkan begitu. Jadi dalam membahas ini ada tiga pilar utama yang harus kita tekankan ketika membahas hazanah ini. Yang pertama adalah pemikiran ulama itu pertama, nomor dua tentang tradisi pesantren sebagai pusat keilmuan Islam Nusantara, dan kemudian tentang budaya Nusantara sendiri. Gitu kan. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kemudian kita ramu dalam pembahasan ini. Ya, baik. Kemudian saya akan mulai bicara dari masa lalu dulu, dari awal ya, dari awal bagaimana hazanah Islam Nusantara itu terbentuk ya. Jadi Islam itu sebagaimana kita tahu masuk ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan, tidak melalui jalur yang berdarah-darah begitu, tapi justru jalur yang sepenuhnya damai. Gitu. Tidak pernah ada pasukan Islam dari Imperium Islam yang datang ke Nusantara untuk melakukan penaklukan, itu tidak pernah. Ya. Jadi beda antara karakter Islam di Nusantara dengan daerah-daerah yang pernah terjadi penaklukan, itu ya pasti ada bedanya ya. Kalau di daerah-daerah yang terjadi penaklukan, itu eh, satu sisi Islamnya bisa seperti di Timur Tengah misalnya, semuanya kan pernah ditaklukkan oleh Imperium Islam. Islamnya jadi totaliter karena bisa dibilang ketika terjadi penaklukan itu warisan yang lama bisa habis. Tetapi ketika kita bicara Indonesia, Islam itu masuk pelan-pelan melalui akulturasi yang efeknya adalah yaitu lambat. Jadi tidak bisa sekencang dengan jalur penaklukan di mana itu ada paksaan politis ya, langsung dibangun
dari atas ke bawah gitu kan, top down. Tapi ini kita memulai dari rakyat dulu, pergerakan rakyat dari bawah ke atas. Jadi ini prosesnya pelan sekali di Indonesia. Yang otomatis ini juga mempengaruhi posisi keilmuan kita di Indonesia. Kalau di luar itu sudah bisa bangun universitas, di sini saja masih barusan saja orang perempuan Indonesia mau berjilbab gitu kan. Jadi lambat banget gitu kan. Lambat banget ya. Karena ya tapi damai. Salah satu sisinya ya damai, ayem gitu kan. Tapi lambat ya. Ya itulah perbedaan-perbedaan signifikannya ya. Cuman ya ada lagi ketika kita bicara Nusantara yang damai pelan ini, maka terjadi pribumisasi ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak masuk sebagai pengganti ajaran lama, tetapi sebagai apa ya, sesuatu yang masuk bersamaan. Ya. Jadi ajaran lama itu diislamisasi, di mana tradisi-tradisi seperti tahlilan misalkan dan sebagainya itu kan tradisi lokal yang diislamisasi. Ya. Oke, jadi banyaklah kita menemukan kasus-kasus seperti itu yang barangkali agak repot dicari padanannya di daerah-daerah Timur Tengah. Ya. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang ya, yang mereka bukan hanya pedagang, tetapi pedagang yang berilmu, berdakwah ya, dari Hadramaut, dari Gujarat dan jaringan Melayu Jawi ya. Fokusnya dulu madhab Syafi'i semuanya, madhab Syafi'i, tasawuf dan Asy'ari. Jadi 3 pilar ini kalau kita bicara Indonesia, Syafi'i, tasawuf dan thariqah-thariqah tasawuf dan Asy'ariyah. Ini tidak ada yang lain. 3 pilar ini yang kemudian menjadi identitas kita yang diperjuangkan kemudian oleh Nahdlatul Ulama ya. Ada banyak tokoh-tokoh penting di sini seperti misalkan saya Nuruddin Ar-Raniri, saya Yusuf Al-Makassari dan sebagainya. Kemudian di abad 17 sampai 19 ya, ini fase yang bisa dibilang fase paling penting ya secara epistemik, di mana ulama Nusantara mengalami internasionalisasi ya, melalui Mekah dan Madinah. Mereka berguru pada ulama-ulama Haramain sehingga kemudian lahir ulama-ulama besar produk dari Haramain itu. Misal saya Abdul Rauf Singkili maaf, saya Yusuf Al-Makassari dan saya siapa Nawawi Al-Bantani, saya Mahfud Tarmasi dan lain-lain ya. Saya Khotib, saya Ahmad Khotib dan sebagainya. Ini ulama-ulama kaliber internasional yang lahir dari Nusantara, tetapi mereka mendapat didikan yang serius di Haramain begitu. Dan ini yang kemudian mencetak ulama-ulama berikutnya di Nusantara. Rata-rata kan adalah murid atau paling tidak punya sanad ke tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Itu di abad 17 sampai 19 Hijriah ya. Di mana kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan kemudian berguru kepada generasi ini ya, berguru kepada Syekh Khotib misalkan. Nah, ini yang apa? Mencetak warna corak dari Khazanah Islam Nusantara ya, saya kira mereka-mereka itu. Nah, mereka ini punya keunikan ya, meskipun mereka Nusantara, tetapi mereka dikenal dunia itu pertama, dan ini tapi mereka itu nggak kerasa Nusantaranya. Ketika kita baca karya mereka, sulit bagi kita untuk menemukan jejak Nusantaranya, kecuali sedikit sekali. Yang kerasa itu adalah jejak Islam global, ya. Ulama-ulama global yang pembahasannya umum, bukan mempromosikan kenusantaraannya. Ya. Meskipun kecuali hanya sedikit beberapa kasus saja. Misalkan saya Nawawi Banten bahas tahlilan itu ada. Tahlilan itu minal awaid kata beliau gitu. Oke, itu jadi hanya sekedar sedikit saja ya unsur nusantaranya. Tapi mereka adalah ulama kaliber internasional yang sayangnya ulama seperti mereka itu sekarang repot dicarinya, repot nyarinya. Meskipun sekarang pemikir dan profesor itu banyak banget, melimpah ya. Nah, kemudian
ada pergeseran lagi ketika kita masuk abad ke-20, di awal-awal 20 itu, di mana ada gerakan, kita bisa petakan jadi dua kelompok besar ya, dua gagasan besar yang berbeda, yang memulai bikin corak baru di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah kita sebut saja organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua-duanya ini sebenarnya saudara, sama, lahir dari guru yang sama, tetapi kemudian dengan dakwah dengan corak yang sangat berbeda ya. Dimana kalau Muhammadiyah kita tahu semangat purifikasinya itu tinggi, yang dibawa itu ala Muhammad Abduh gitu, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian anti taklid, gitu, mendorong ijtihad dan seterusnya gitu. Sekaligus apa kewahabi-wahabian ya. Ya bahkan wahabi kalau kata teman saya. Ada teman saya punya teman pengurus Muhammadiyah, dia punya jabatan tinggi di Muhammadiyah yang bilang seorang sekarang juga nggak mau nyebut Muhammadiyah Wahabi itu gimana? Muhammadiyah ya Wahabi gitu. Dia sendiri ngomong gitu. Karena kita nggak bisa menolak itu. Gitu. Di zaman dulu ya memang kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab kan. Ya. Oke. Uh, kemudian Nahdlatul Ulama di sisi lain juga sama merespon, tapi dengan cara yang sangat berbeda ya. Jadi tantangan zamannya itu sama sebenarnya, tetapi responnya beda. Ulama NU ini justru mempertahankan hazanah kitab kuning ya sebagai epistemologi Islam yang sah menurut mereka, gitu kan. Nah, dan ini perdebatan ini bukan tentang organisasi sebenarnya. Saya menyebut dua organisasi ini hanya sekedar nama saja, tetapi yang kita bahas di sini adalah pola pikir di balik keduanya, pola pikir yang diwakili oleh keduanya, yang menggambarkan pola pemikiran Islam di Indonesia sampai sekarang. Ya, di mana ada satu kubu yang masih tetap komitmen madhabnya tinggi gitu kan, tetap rujukannya Imam Nawawi dan seterusnya gitu kan. Tetapi yang satu nggak ngurus itu, yang penting umat Islam maju gitu kan. Yang penting umat Islam ekonominya bagus, modern. Nah begitu. Akhirnya yang satu tetap sampai sekarang pakai ru'yah, yang satu sudah nggak mau sama sekali gitu. Ya, itu uh, bagaimanapun ini tidak bisa kita pungkiri merupakan corak hazanah keilmuan di Indonesia ya. Nah, kemudian sedikit bergeser lagi ketika kita kalau tadi awal 20-an ya, ketika dua ormas ini lahir, meskipun sampai sekarang masih tetap terjadi pertarungan-pertarungan itu, kemudian ada warna lain ini. Ada warna lain ketika kita masuk zaman pasca kemerdekaan di tahun 60-an ya. Ketika lahir institusi atau perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Ya. Jadi dulu sebelum adanya UIN atau IAIN dulu lah, awal itu IAIN ya. IAIN dan STAIN ya. Ya, tapi yang gede itu IAIN. Dulu waktu awal IAIN ya, orang IAIN itu dianggap sebagai bukan orang ilmiah oleh karangan universitas modern yang ada di Indonesia. Mereka itu tugasnya mesti cuman tukang doa katanya. Jadi orang IAIN itu mesti sudah di berbagai acara apapun mesti jabatannya perannya cuma tukang doa. Nggak ada diskusi ilmiah yang melibatkan orang IAIN karena dianggap itu bukan ilmu. Dianggap cuma yang ngajari sholat, ngajari fikih dan sebagainya, mandek gitu, bukan ilmu. Akhirnya muncul satu orang yang menjadi kunci perubahan, membentuk warna IAIN sampai sekarang. Ya, orang itu adalah Harun Nasution, Prof. Harun Nasution. Orang mengenal beliau itu sebagai orang yang memperkenalkan Mu'tazilah ya di dunia akademik Indonesia. Tapi sebenarnya saya ingin cerita sedikit dari perspektif orang dalam, di mana guru saya adalah murid-murid beliau. Gitu. Jadi guru-guru saya, dosen-dosen saya adalah murid-muridnya Pak Harun, sekaligus jadi dosen-dosen juga, jadi kolega beliau. Saya banyak punya cerita tentang beliau, di mana ceritanya itu gini katanya dulu. Karena pendidikan ilmu keislaman itu dianggap bukan ilmu di luar. Ya, karena hanya dianggap sudah mati, stagnan, cuma ngajar dogma begitu. Akhirnya
Pak Harun ini punya inisiatif untuk memunculkan sisi lain dari keilmuan yang betul-betul keilmuan, menunjukkan kritisisme gitu kan, menunjukkan logika, menunjukkan rasional, yang akhirnya orang membacanya sebagai semangat Mu'tazilah. Gitu. Tapi itu diperlukan dalam konteks UIN ya, supaya UIN itu dianggap betul sebagai universitas lah, sebagai tempat produk keilmuan Islam. Dan perjuangan beliau menghasilkan apa buah ketika berdiri kemudian diakui oleh Kementerian Pendidikan, diakui bahwa eh, apa sekolah-sekolah tinggi agama Islam itu betul-betul tempat kajian ilmiah karena ada perkembangan di situ, ada perdebatan, ada modifikasi, ada penafsiran ulang, ada perkembangan, akhirnya itu yang membuat diakui. Nah, cuman ini kemudian pendekatan ini setelah mewarnai UIN sekian banyak, akhirnya melahirkan dikotomi atau fragmentasi lah lebih tepatnya ya, fragmentasi yang serius di tubuh kajian keislaman, di mana kajian keislaman itu kemudian bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kubu pesantren sebagai lembaga keislaman yang paling tua di Indonesia, yang mereka itu punya ciri khas mempertahankan sanad dan transmisi keilmuan ya. Jadi dalam tradisi pesantren keilmuan itu diukur dari siapa dulu yang mengajarkannya, ini orangnya siapa dulu, kepakarannya siapa, dia muridnya siapa, nyambung ke siapa sanadnya gitu kan, sampai kemana, dan kitab-kitabnya rujukannya harus kitab-kitab muktabar, harus orang-orang yang kita akui sebagai imam itulah. Kalau ngomong fikih yang nggak lepas dari madhab dari Mu'tamad Syafi'i ya harus begitu, harus Nawawi, Rafi'i, Ibnu Hajar dan seterusnya. Nggak bisa kita menukil siapa yang nggak jelas gitu kan, apalagi buat fikih baru. Itu kan ciri khas pesantren ya. Nah, kemudian di sisi lain di gerakan-gerakan universitas Islam seperti IAIN atau UIN itu uh, ini tidak lahir dari epistemologi berpikir seperti itu ya, tetapi lahir dari epistemologi akademik modern, di mana yang dipakai itu adalah verifikasi metodologis, kemudian kritik historis misalkan, dan bahwa pengetahuan itu harus bisa diuji secara intersubjektif. Jadi tradisi ini tidak lahir dari keilmuan yang dibangun pesantren sejak awal dengan jaringan-jaringan itu, sanatnya yang dari awal dari Haromain itu bukan, tetapi lahir justru dari perkawinan sistem pendidikan Barat ya, yang dibawa Belanda khususnya, dan pembaruan Islam, semangat pembaruan Islam yang ada di Timur Tengah ya. Jadi ini cocok lah dengan teman-teman Muhammadiyah. Lagi-lagi kita bisa petakan menjadi dua ini, di mana teman-teman Muhammadiyah banyak menjadi tokoh-tokoh cendekiawan gitu kan di kalangan kampus-kampus besar di Indonesia gitu kan. Kalau NU jadi kiai di kampung-kampung ya. Jadi ada kesan itu ya. Meskipun sampai sekarang ini sudah agak ngeblur gitu, sudah apa batasannya sudah tidak serigit di masa lalu, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa apa ini masih ada tatapan saling curiga gitu ya. Masih ada tatapan saling curiga antara dua kubu ini. Di mana memang keilmuannya itu gak nyambung. Orang orang pesantren kuliah di Timur Tengah, balik ke Indonesia, ada kecenderungan tetap meremehkan para profesor yang gak nyantri. Ya, meskipun dia punya profesor di bidang keilmuan Islam, profesor fikih, usul fikih dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak lahir dari rahim pesantren nggak pernah itu pasti ilmunya cetek gitu. Ya, sebaliknya mereka itu yang lahir dari keilmuan UIN gitu, meskipun sudah sampai S3 dan doktor profesor tetap, tapi karena nggak pernah nyantri, ya pikirannya ya tetap
nggak percaya kepada otoritas keilmuan kiai. Dia pasti kiai itu nggak ngerti metodologi gitu. Kiai orang-orang pesantren itu pasti kolot, mesti ketinggalan ilmu abad pertengahan dan seterusnya gitu. Mesti begitu. Ada saling meremehkan, ada saling curiga gitu ya. Ya inilah dinamika keilmuan keislaman kita di Indonesia sekarang, sehingga sepertinya saya punya hipotesis, jangan-jangan ini yang salah satunya membuat Indonesia sekarang, ulama-ulama atau cendekiawan Islam di Indonesia itu hanya dalam tanda kutip ya separuh-separuh. Ini kalau kita ngomong agak kasar ya, dengan secara umum lah. Tentu ada pengecualian individu-individu tertentu yang hebat tetap ya, Pak Quraish Shihab misalkan sampai sekarang ya diakui internasional keilmuannya. Tetapi kan nggak selevel dengan yang dulu gitu kan, nggak selevel dengan yang dulu karena kayaknya kita ini saling menafikan. Jadi kita ini hidup dalam dunia yang saling menafikan, saling mengkerdilkan satu sama lain. Kita ulama Indonesia itu nggak nukil sesama Indonesianya, nukil saya Timur Tengah gitu kan, nukil saya Timur Tengah. Saya nggak tahu teman-teman ini kenapa kok jadi kuliah di Syria, apa kena alasan begitu juga gitu. Ya, tapi memang adalah kecenderungan untuk seperti itu kita tetap ada, sehingga apa ya karena sama-sama saling apa iklimnya itu saling menekan, saling menafikan sesama, sehingga kayaknya agak repot untuk bersama-sama untuk jadi gede bersama gitu ya. Ya, itu masalah salah satu masalah yang menurut saya mendesak untuk kita cari jalan bersama ya. Ya meskipun ada sih ide-ide untuk menyatukan itu ada, menyatukan dua kubu ini, seperti misalkan di Malang itu ada dua pohon ilmu gitu kan, atau ada menara kembar gitu kalau di sana, di Surabaya menara kembar, di Jogja ada jaring laba-laba gitu. Maksudnya semuanya mau diintegrasikan, interkoneksi, tapi tetap saja ujung-ujungnya kan ya tetap ada distingsi lah antara dua tradisi keilmuan ini, dan itu kita hidup dalam keduanya sekarang. Oke. Kemudian ada masalah lain lagi yang timbul di dunia modern ini, ketika kita memasuki era di mana sekarang otoritas keilmuan itu sudah mati, sudah nggak kepake ya. Banyak orang yang sekarang belajar Islam itu dari media sosial, nggak pakai jalur yang formal. Jadi orang itu kalau bicara sekarang ya semuanya medsos. Semuanya medsos. Siapa yang aktif di medsos dia jadi imam gitu. Meskipun itu kemudian sebenarnya nggak punya keilmuan yang valid gitu kan. Atau ya tukang ceramah gitu. Ya punya ilmu tapi ilmunya ilmu ceramah gitu kan. Itu sudah jadi mufti, jadi segala macam gitu. Ya, saya berulang kali punya pengalaman ketika saya menjelaskan masalah fikih, masalah apa. Terus kemudian ada yang tanya, loh, tapi menurut Gus ini di videonya gitu, menurut ini dia, ya, gitu. Menurut penceramah ini gitu. Ya akhirnya, ya begitulah gitu. Akhirnya kita ditabrak-tabrakkan dengan orang di media sosial. Ya, saya agak aneh ngomong gini karena saya juga aktif di media sosial. Ya, tetapi maksud saya yang media sosial ini, yang media sosial yang nggak jelas orangnya lah, bukan media sosial tapi orangnya punya kiprah nyata di dunia nyata ya, itu lain ya. Jadi yang saya bahas ini ada yang soal otoritas keilmuan adalah mereka yang memang betul-betul tidak punya otoritas sebenarnya di dunia nyata ya, nggak punya rekam jejak yang diakui lah. Nah, kemudian ada masalah lain yang juga jadi tantangan kita ya, yaitu komodifikasi fatwa ya. Di mana di zaman ini fatwa itu sangat dipengaruhi oleh tekanan publik, sangat dipengaruhi oleh tekanan publik. Kita tahu bahwa
sekarang itu opini publik itu ada di puncak tertinggi strata kebenaran gitu lah. Seolah-olah kalau sudah jadi wacana publik itu sudah maksum, ini sudah tidak bisa dilawan. Kalau melawan itu maka akan dibully ramai-ramai, siapapun itu, eh, sehebat apapun dia gitu kan, tetap akan dihancurkan oleh netizen yang tidak pernah salah itu gitu kan. Dimana misalkan apa kemarin yang sedang viral kayak Holil Nafis itu dibully habis-habisan gara-gara eh, mengatakan bahwa ikhbar hari raya itu nggak boleh kalau bukan pemerintah. Padahal itu fatwa lama itu. Itu fatwa lama yang dinukil, cuman dulu waktu itu muncul ya biasa-biasa saja. Ya. Karena waktu itu orang masih menghargai otoritas ilmiah gitu kan. Tetapi ketika itu dinukil lagi sekarang, dihabisin lah gitu kan. Karena orang sekarang nggak mau kayak gitu. Orang sekarang tuh nggak mau punya imam. Maunya adalah sekedar tren. Jadi apa yang menjadi tren itu ya yang kemudian harus diikuti. Dan mufti itu seolah-olah harus ikut itu gitu. Akhirnya muncul fatwa-fatwa yang ya bisa dibilang aneh lah. Bisa dibilang aneh ya. Sekedar contoh aja, sekedar contoh. Fatwa eh, ini waktu COVID dulu. Ya. Waktu COVID itu banyak kepentingan di situ, kepentingan apa ya, kepentingan umum lah gitu kan terkait dengan penanganan COVID yang kemudian menekan sedemikian rupa lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Misalkan ketika masjid nggak cukup ya yang paling awal tentang soft misalkan. Soft itu di mana-mana ya harus rapat. Tapi kemudian diubah semuanya harus renggang. Oke lah sampai situ. Tapi nggak sampai situ. Ada lagi. Karena masjidnya nggak cukup, gimana kalau masjid Jumatannya bergelombang? Gelombang pertama, gelombang kedua, itu cari kitabnya di mana-mana nggak bakal nemu dan nggak ada itu melanggar itu melanggar konsensus bahkan. Tetapi ada yang memfatwakan ya nggak apa-apa karena memang nggak cukup. Ini gimana maksudnya? Itu nggak ada itu sama sekali ya. Kemudian apa misalkan ini ketika membahas vaksin misalkan vaksin ini boleh, vaksin ini apa ya, akhirnya begitu terus, nggak ada yang lagi yang berani mempersoalkan bahwa ini sebenarnya bolehnya dalam konteks ini selama begini, itu nggak ada karena kita tahu semua vaksin di dunia ini dari barang najis. Ya, nggak ada yang dari barang suci karena kalau barang suci bersih itu nggak muncul kumannya, kuman itu pasti dinajis. Tapi bahkan nggak ada yang bahas poin ini. Yang dibahas hanya sekedar ini berbahaya atau tidak, vaksin merek ini itu ampuh atau tidak, ya seperti itu bahasanya. Dorornya bagaimana? Nggak bahas lagi padahal itu sebenarnya barang najis loh, gitu. Itu sudah nggak dibahas lagi, gitu kan. Kemudian tes COVID ya, yang itu apa namanya itu dimasukin ke hidung itu dulu itu masukin apa setik yang panjang banget dimasukin sampai ke pangkal tenggorokan itu masuk jauh itu. Ya kalau ulama dulu ditanya harusnya gimana? Kalau pas puasa itu kan dulu pas puasa. Tapi harus dites. Nah, lembaga fatwa MUI dalam hal ini kemudian bikin fatwa. Gak apa-apa, gak batal puasanya. Kok bisa ini? Padahal selama ini MUI itu apa namanya setia pada madhab Syafi'i sebenarnya. Dalam bab najis itu Syafi'iyah banget itu. Seandainya MUI itu mau melonggarkan ikut kriteria halal itu ikut Hanafi misalkan atau Maliki, wah banyak yang longgar harus revisi fatwanya. Tapi kan nggak mau itu karena setia Syafi'i. Tapi ketika kena tekanan itu ya, kalau pas mengharamkan tes itu, tes apa namanya itu yang pakai stick disogrok itu ya kayak gitu. Itu kan tekanan publiknya luar biasa itu, tidak mungkin. Akhirnya keluarlah fatwa gitu. Akhirnya meskipun saya orang MUI juga gitu, saya bikinlah artikel apa buat nantang itu gitu kan di media sosial dan di situs saya pribadi, ya nggak apa-apa lah. Ya mosok punya jabatan lantas kita tumpul gitu kan, enggak lah, saya kira tidak. Kemudian muncul lagi tantangan-tantangan sekarang
tantangan dari orang-orang yang suka pemikiran barat ya, suka hermeneutika yang dekonstruktif ya, pemikirannya dekonstruktif, yang bilang keilmuan kita itu semuanya sudah keilmuan ketinggalan zaman, tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat modern dan seterusnya, itu cuman produk abad pertengahan dan seterusnya gitu kan. Ini banyak lah yang latah begitu, itu banyak sekarang, ini jadi tantangan tersendiri. Dan teman-teman PCINU Surya nanti kayaknya kalau pulang ketemu sama orang-orang kayak gini ya. Ya itu. Ini banyak banget yang seperti itu, jadi apa ya? Semacam tantangan bersama gitu kan. Jadi mereka itu dekonstruktif, mau menghancurkan, tapi nggak bisa juga membangun ulang. Rekonstruksi itu mereka nggak bisa, hanya kosong aja, nggak punya produk. Ya. Ada yang ngeritik tafsir tapi nggak bisa bikin tafsir. Nggak ditanya mana tafsirmu, itu nggak bisa. Sebagai macam cuma ngomong tok gitu. Ya kayak gitulah. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan itu semuanya ya? Eh, Sebenarnya ini luas banget ya, karena banyak banyak masalah ya, banyak. Tetapi setidaknya kita harus sepakati bersama bahwa hazanah keilmuan Islam itu yang dulu-dulu itu hebat loh, gitu. Itu hebat. Bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang trivial gitu, enggak. Tetapi sesuatu yang memang diperhitungkan di dunia keislaman. Sehingga harusnya dengan kehebatan sarana yang ada sekarang itu kita harusnya makin alim loh, harusnya. Tetapi kenyataannya kok enggak. Nah ini kan masalah, ini masalah yang harus kita renungkan bersama gitu kan. Seorang dulu ngarang kita berjilid-jilid ya dengan pemikiran ensiklopedis, itu nggak punya tool seperti kita, nggak ada Samilah, nggak ada program semacam itu. Sekarang ada semuanya, kitab sudah punya ribuan, kita punya akses gratis, nggak usah beli bahkan ya, gratis mau baca kitab apa, tapi kenyataannya nggak alim tuh gitu, biasa-biasa aja. Nah ini kan masalah gitu kan, masalah. Tapi kalau kita menghidupkan kembali, saya yakin bisa, gitu. Saya yakin bisa. Jadi kita promosikan kembali. Makanya kalau saya di Facebook itu saya punya niat, memang saya mau mempromosikan keilmuan hazanah turas kita. Gitu. Saya eh, saya ini kalau mau bicara sebagai dosen, saya kan harusnya bisa bicara macam-macam ya, karena saya ngajar macam-macam di universitas, yang ngajar filsafat barat ya iya pernah, yang ngajar semacam-macam lah. Tetapi saya nggak pernah nulis itu semuanya, karena niatnya adalah sodakoh waktu saya, supaya apa, bisa mempromosikan keilmuan pesantren, itu niat utamanya. Dan ternyata bisa kok, saya yakin bisa. Perasaan saya bisa ya, tapi jenengan-jenengan boleh punya penilaian berbeda ya. Saya rasa bisa kok menjawab berbagai persoalan modern itu dengan keilmuan-keilmuan klasik gitu kan. Nah, itu. Ya, terus kemudian yang juga bisa dilakukan adalah pendataan manuskrip-manuskrip. Ini digitalisasi kayak gitu, itu sekarang saya kira perlu dilakukan ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Hainal Fauzi di Indonesia itu, beliau mendigitalisasi mendata manuskrip-manuskrip ulama Nusantara untuk diperkenalkan kembali. Saya kira mereka tidak kalah ya daripada ulama-ulama luar ya. Kemudian kajian-kajian itu bagaimana kita pelajari dan kemudian kita sosialisasikan, dan jangan lupa harus masuk kurikulum, masuk kurikulum pesantren, masuk kurikulum di dunia akademik begitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dan sekedar sharing aja, cerita aja nih, waktu kita sudah tinggal sebentar ya, waktu saya. Saya ngajar salah satu mata kuliah saya di UIN ini, di UIN Jember adalah fikih. Saya ngajar fikih. Itu saya nyari formulasi yang berubah terus ya. Metode saya yang saya cari, dari mulai metode makalah, nyari ini nyari itu, sampai kemudian saya sampai pada satu titik sekarang ini, di mana saya kembali pakai metode pesantren. Nah, gimana? Saya ngaji di kampus, ngajar fikih, saya akhirnya pakai Hidayatul Akhyar. Saya pakai, saya nggak nyuruh anak-anak bikin makalah, saya nyuruh mereka mengkaji teks
Kifayatul Akhyar saya suruh maknai dan saya suruh presentasikan apa maksudnya. Jadi, yang saya lakukan kan anak di rumah gitu. Perguruan tinggi saya nggak peduli karena saya sudah nyoba cara-cara itu ternyata nggak bisa, malah dangkal mereka suruh cari masalah ngutip buku karena yang ada kan dikutip sumber yang tidak kredibel. Mohon maaf, Jay, suaranya agak redup. Mungkin suara audio dari panjenengan. Oke, sebentar. Harusnya Masih agak kurang kencang sedikit ya. Oke. Halo. Iya. Iya, udah sedikit jelas. Jadi saya ngajar mahasiswa itu ya akhirnya saya jadikan seperti di pondok, di mana mahasiswa itu harus ngaji kitab, teksnya dibahas seperti anak pondok itu akhirnya. Saya paksa mereka ngaji kitab. Karena ternyata dengan cara seperti itu justru lebih dalam, dapatnya lebih banyak daripada misal saya pakai metode modern di mana mereka suruh mengkaji bebas dari berbagai sumber yang akhirnya jatuh pada sumber-sumber gak kredibel, gak jelas madhabnya, gak jelas istidlalnya gimana, yang itu produk-produk Indonesia ya. Dan ya karena saya produk pesantren ya sehingga saya agak begitu juga ya seperti yang saya bahas tadi. Yang jelas memang ketika itu ilmuwan yang modern yang macam itu ada sekarang dipakai metode-metode yang macam-macam itu belum siap. Jadi saya mencoba merukunkan itu dengan cara membawa metode pesantren ke ini universitas gitu kan. Ya nggak ngerti gitu. Saya lihat nanti hasilnya kayak apa gitu. Kalau mereka malah bagus ya udah berarti sukses gitu kan. Jadi saya uji coba terus. Selama ini kayaknya metode ini paling berhasil gitu, kayaknya. Niki suara panjenengan kembali meredup lagi ya. Suara panjenengan kembali meredup, buatan kepinger. Tidak terlalu terdengar. Oke, mohon maaf, barusan ada telepon masuk sehingga suara. Iya. Masih saya belum. Mana saja. Oke, saya berikan operator. Belum terlalu jelas gimana? Yang nggak apa-apa ya. Sebenarnya terdengar, cuman suaranya agak redup gitu, kecil. Oke, sebentar. Halo, masih? Iya, sudah terdengar Ya, jelas. oke. Saya kira pemaparan saya cukup ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo. Oke. Nah, terima kasih kepada moderator. Kepada Pak narasumber kita yang telah atas paparannya yang sangat komprehensif itu, Masya Allah. Banyak keilmuan yang banyak beliau sampaikan. Sepertinya tadi yang tolib ilmu itu ya, sekarang kan lebih instan, sebenarnya lebih ngalim ya. Kadosnya ilat masyakohnya itu hilang gitu. Jadi kedudukan di sisi pangeran kurang. Ilat masyakohnya. Oke, berlanjut ke bagi teman-teman yang mempunyai angan-angan untuk bertanya atau iskal terhadap tadi yang telah beliau sampaikan, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya agar mengaktifkan raise hand mengangkat tangan. Oh, sebelum itu mau sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang bisa on cam agar mengaktifkan kameranya, silakan bagi semuanya. Gimana sih?
Silakan bagi teman-teman yang bisa on cam agar menampilkan kameranya untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu, lalu berlanjut ke sesi tanya jawab. Oke, kalau udah saya hitung senyum. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Boleh 1 kali lagi? Witir. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini kok on cam dari teman-teman semua. Ini berlanjut sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah beliau sampaikan, paparkan. Mumpung bersama pakarnya ini, beliau kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman semua nih. Tapi sambil menunggu ya, saya melihat ada beberapa poin menarik. Sebentar, apa? Mana komentar sih? Ini mengambil pertanyaan dari audiens terlebih dahulu. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, akulturasi, asimilasi, atau islamisasi budaya, apa perbedaan dan persamaannya, Kiai? Nah, seperti itu. Oke. Jadi akulturasi dan asimilasi ini yang paling mencolok ya bedanya. Asimilasi itu menghabiskan budaya yang lama diganti budaya baru. Gitu kan. Jadi semuanya disatukan, diganti budaya baru yang diberlakukan, itu asimilasi. Jadi semuanya menyatu jadi satu. Nah, ini bentuk penyatuan yang kuat. Nah, di Timur Tengah itu pakai asimilasi, karena ketika Islam datang, budaya lama itu ya bisa dibilang hilang gitu kan. Kita lihat misalkan sampai sekarang jejaknya di Iran misalkan. Iran itu kalau bahas budaya itu kan orang-orang Persia ya. Orang-orang Persia, mereka punya sejarah sendiri gitu kan. Tetapi wajah Iran nggak ada itu Persia-Persianya lagi gitu ya. Cuma nama saja Iran ya Arab gitu. Orang taunya Iran itu Arab. Padahal meskipun bukan Arab. Ya seperti itu. Cuman kuat. Jadi asimilasi ini metode kuat. Metode yang kuat. Tapi ya itu biasanya dicapai dengan cara tekanan politik, kekuasaan politik. Biasanya perang di awal. Itu yang terjadi. Kalau akulturasi itu enggak. Akulturasi itu yang kalem. Jadi budaya baru masuk dalam hal ini yang baru Islam masuk ke Indonesia misalkan, itu pelan, budaya yang lama tetap. Jadi makanya ada sisi keislaman dan ada sisi yang enggak Islam gitu. Itu kelihatan. Islam Indonesia itu kan banyak yang Islam gak jelas itu kan masih banyak ya. Islam tapi kejawen gitu. Jadi unsur-unsur perpaduan budaya itu kejawen. Terlihat di dua sisi gitu kan. Meskipun ya ini nanti kalau kita ngomong Islam ya agak problematik ya, karena tidak semuanya bisa disatukan ya. Tidak semuanya kemudian bisa berjalan beriringan ya. Dan itu ada yang maksa tetap beriringan dengan alasan mempertahankan budaya, ada yang juga yang keras mulai nggak mau ya. Oke, itu akulturasi. Kalau islamisasi ini ya sekedar mengislamkan itu lebih masuk ke akulturasi sebenarnya, payung besarnya. Mengislamkan apa yang sebelumnya bukan Islam. Jadi dikasih nuansa Islami, dikasih nama-nama Islami, perspektif Islami. Tapi ya itu sekarang itu kebablasan ya, banyak hal yang sebenarnya nggak perlu diislamkan itu jadi diislamkan. Ada ilmu misalkan, ilmu logika, filsafat misalkan, filsafat Islam. Nah, itu kan logika umum ya. Mau Islam mau nggak Islam ya kayak gitu. Kayak gitu. Ilmu sains itu enggak ada agamanya itu. Nggak usah diislam-islamkan sebenarnya karena itu netral ya. Tinggal bedanya Islam sama enggak di penggunaannya nanti gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Nah ini ketika kita budaya karena tekanan publik.
yang bukan Islam juga dianggap Islam. Ya, contoh pacaran misalnya. Mana ada pacaran yang Islam? Tapi ada kan pacaran Islami gitu. Itu kan aneh itu kan. Lama-lama kalau kita ngomong ekonomi ada riba Islami lama-lama itu. Ya, karena tekanan publik yang maunya ke arah itu terus ya, maunya ke arah-arah selera publik ya, tren pasar nih. Akhirnya yang nggak Islam di Islam-Islamkan. Itu Islamisasi. Belum lagi yang sebenarnya nggak ada hubungannya tapi dihubung-hubungkan ya. Kayak yang sekarang trennya dipakai oleh teman-teman Wahabi itu di mana-mana. Perumahan sunnah misalkan. Apa hubungannya perumahan sama sunnah? Perumahan ya rumah, ya jual rumah. Tapi ya sunnah. Makanan sampai makanan sunnah itu apa hubungannya? Yang penting kan halal semuanya ya sudah beres. Ya kayak gitu itulah. Itu Islamisasi secara umum ya macam-macam modelnya. Saya kira demikian. Gak kedengaran? Halo? Itu mic-nya mati itu. Oh ya, afwan nih, minta maaf. Ternyata mic-nya mati. Ya, terima kasih atas jawabannya tadi. Masya Allah, beliau memaparkan aku secara takrifat daripada akulturasi dan asimilasi dan juga contoh-contohnya seperti apa. Terus ada pertanyaan yang kedua dari audiens, yaitu apa plus dan minus akulturasi antara Islam dan budaya setempat? Ya tadi udah saya singgung ya. Plusnya itu masuk secara damai sehingga tidak ada resistensi dari pemilik budaya asal. Ya, seperti Indonesia ini nggak ada resistensi sama sekali. Bisa dibilang begitulah. Ya ada sedikit di masa lalu perang Majapahit, Demak itu ada lah sedikit. Tapi secara umum tidak ada gesekan yang serius antara orang Jawa misalkan dengan orang Islam. Iya masuk damai enak, enak. Tapi minusnya lambat. Jadi minusnya lambat banget, lambat. Semuanya berjalan pelan, mengikuti kesadaran publik itu, lambat banget. Sehingga kita tahu di Indonesia ini dulu, zaman dulu awal-awal merdeka itu sampai tahun 80-an misalkan kita lihat foto-foto tokoh agama itu sama istrinya nggak pakai apa penutup aurat yang standar gitu. Ya, masih belum, lambat sekali. Bahkan itu untuk selevel tokoh-tokoh besar sekalipun lambat. Jadi ya itulah kalau nggak pakai dalam tanda kutip ya, nggak pakai kekerasan. Jadi kadang perlu ada kerasnya. Ya cuman seberapa keras, nah itu kan itu diskusinya nanti. Cuman kalau kita baca Turos, Islam itu salah satu apa penyebarannya ya bisa saif itu maksudnya kan kekuatan politik ya, kekuatan politik artinya cara-cara yang ya cara-cara yang keras ya, penaklukan gitu. Kalau model akulturasi semuanya lambat banget itu. Jadi ini plusnya masuk secara damai itu proses kesadaran masyarakat jadi berjalan pelan gitu, mengikuti arusnya. Tapi kalau minusnya ya itu plusnya nggak ada resistensi sama sekali. Kalau minusnya semua berjalan pelan dan mengikuti kondisi yang ada gitu dari masyarakat kesadaran. Ini pertanyaan yang terakhir sebelum nanti kita tutup acaranya. Terakhir dari audiens, mohon komen lebih detail Yai Wahab berkaitan dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Sayyid Naqib Al-Attos, ilmu pengetahuan termasuk IPA dan matematika tidak bebas nilai, melainkan syarat dengan nilai, budaya, dan pandangan hidup peradaban yang menghasilkannya. Beliau mengkritik sains modern sebagai sekuler yang memisahkan wahyu dari ilmu, sehingga mendorong perlunya islamisasi ilmu pengetahuan untuk mengembalikan ilmu pada kerangka tauhid dan adab. Ini yang diikuti oleh para ilmuwan di INSIT. Ya. Wahab Oke. yang berbeda pandangan dalam hal ini. Oke. Pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Ya.
Dalam hal ini bisa dibilang saya berbeda pendapat memang dengan apa yang selalu diajarkan oleh Syed Nagib Alatas ya dan teman-teman INSIS. Saya suka baca pemikiran beliau. Dulu saya ngefan banget ya, pengen berjumpa dengan teman-teman pemikir INSIS itu. Dan sudah berjumpa beberapa dari mereka ya. Jadi saya respect dengan mereka. Kan tetapi ada satu poin gini. eh Kalau kita bicara tentang ilmu, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Nah, ini sesuatu yang perlu diperdebatkan secara detail ya. Kita lihat dulu ilmunya itu ilmu apa? Ilmunya ilmu apa dulu ya? Pada dasarnya ilmu pengetahuan umum itu tidak ada agamanya. Tidak ada agamanya. Sehingga orang mau ilmu kedokteran misalkan, apa bedanya kedokteran Islam sama kedokteran kafir misalkan? Kan tidak ada itu ya. Ya cara nangani obat ya itu sudah gitu kan. Obatnya bahannya ya itu sudah gitu kan. Yang membedakannya adalah nilai. Nilai di balik itu. Bagaimana penggunaannya, bagaimana apa namanya ilmu itu dipakai dan dilahirkan dalam konteks apa dan mau dikembangkan sampai sejauh apa, itu yang disebut sebagai nilai-nilai yang barangkali tidak islami. Kita misalkan bicara kedokteran tadi, pada dasarnya kedokteran itu bebas nilai karena nggak ada agamanya, tetapi ketika sampai pada pengembangan tertentu, apakah kemudian kita bisa mengembangkan cloning manusia misalkan? Nah, itu kan nyampur sudah masuk persoalan agama di situ, di mana ada persoalan nasab, ya. Kemudian bagaimana dengan perkawinan antara sperma dan sel telur yang tidak terikat perkawinan misalkan. Dan itu macam-macam dari mulai kasus bayi tabung sampai apa namanya eh, banyak 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 ragamnya. Nah, dari situ kemudian kalau kita nggak pakai agama Islam, kemudian eh, banyak hal yang akan kita terobos. Ya. Saya kira itu yang dimaksud oleh Said Naqib Al-Atas ya, di mana keilmuan itu kalau lahir dari pandangan sekuler, sana sekuler, maka bebas nilai, betul-betul bebas nilai. Tetapi yang saya maksud ini sebenarnya itu bukan ilmunya ya, bukan ilmunya. Jadi dalam tataran secara praktis saya dan teman-teman ISIS akan sama sampai pada kesimpulan yang sama, tapi sudut pandang kami berbeda, di mana mereka menganggap ilmu itu sendiri terdikotomi dalam ilmu yang dalam konteks kafir dan islami begitu kan, sehingga yang kafir ini perlu diislamisasi. Nah, sedangkan saya tidak melihat begitu. Kalau Islam itu memang sejak awal itu sudah uh, menjadi payung umum untuk semua hal. Mau itu ilmu pengetahuan, mau itu budaya, mau apa begitu, itu ya memang sudah ada batasan-batasan spesifik yang diatur. Sehingga kita mau menempatkan ilmu itu jangan sampai nabrak batasan itu saja. Sedangkan keilmuannya sendiri itu sebenarnya ilmu pengetahuan umum ya umum. Ya, ilmu teknik misalkan bangunan apa bedanya? Apa ada semen kafir dan semen Islam misalkan kan enggak gitu kan, aspal yang Islami dan aspal yang kafir gitu kan nggak ada gitu. Ya sebenarnya itu, tapi dalam konteks umum tertentu saja, spesifik mau kita sampai bahas kembangkan sampai kemana ilmu ini gitu. Itu saja saya kira ya. Ya selain dari bahwa ilmu umum banyak lahir dari rahim empirisisme, itu benar. Dan itu memang yang harus kita perangi bersama ya, karena empirisisme itu kan akhirnya melahirkan orang-orang yang seperti ya orang-orang ateis modern, rata-rata kan mereka semuanya menganut itu ya, dimana suatu hal dianggap benar hanya kalau terbukti secara empiris, dalam arti bisa dilihat oleh mata, bisa diuji di laboratorium, bisa diteropong gitu. Akhirnya kemudian bahas Tuhan juga gitu ya, bahas akidah juga gitu. Akhirnya terus kalau nggak, selama Tuhan itu tidak bisa diteropong, dilihat gitu kan, objeknya, materinya, maka dianggap nggak ada gitu kan. Nah itu kan yang berbahaya kan di situ gitu kan. Cuman apakah ini islamisasi ilmu atau memang itu sebenarnya bukan bukan ilmu. Itu ya sesuatu yang lain ya. Itu saja masalah term saja saya kira ya. Tapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Oke, di situ. Oke, saya kira cukup. Oke.
Saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari apa yang dipaparkan oleh beliau narasumber kita, Kiai Abdul Wahab. Semoga semuanya dapat bermanfaat lah bagi kita semua, dapat mempraktekkan apa yang memang harus diamalkan oleh kita semua. Saya haturkan terima kasih ya, terima kasih banyak pemaparan ilmunya semuanya. Jazakallahu anna khairul jaza. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang telah hadir mengikuti acaranya sampai akhir. Dan saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, panjenengan semua. Mari kita tutup acara pada siang hari waktu Suriah dan sore hari waktu Indonesia dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit dulu. Ini mau persiapan berbuka. Oke. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya moderator menutup acara pada siang hari ini dengan bacaan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.